Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita menceritakan bagaimana jemaat di Korintus itu sedang terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Penyebabnya adalah mereka itu punya rasul-rasul favorit. Mereka memiliki kelompok-kelompok berdasarkan tokoh-tokoh tertentu, golongan-golongan tertentu, dan itu menimbulkan friksi satu dengan yang lain. Saya kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya macam-macam dan sebagainya. Dan itu akan dan sudah sebenarnya menimbulkan perselisihan, kemudian konflik antar kelompok, dan menganggap diri paling benar daripada kelompok yang lain. Dan itu terjadi, dan Paulus melihat itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Karena orang harusnya mencari titik satu yang adalah Kristus. Dia tidak boleh kemudian kotak-kotak karena kelompok-kelompok tertentu, pengikut-pengikut rasul-rasul tertentu. Semua harus mengarah kepada Kristus. Dan Paulus menegur dengan sangat keras, tetapi di bagian yang kita baca disebutkan, aku melakukan ini bukan dalam rangka untuk mempermalukan kamu, tetapi dalam rangka untuk menyatakan cintaku kepadamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Dan ini menjadi bagian yang bisa kita renungkan dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar tentang relasi, orang Jawa itu puncak dari konflik itu adalah dibiarkan. Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, dan itu konflik tertingginya orang Jawa adalah dibiarkan. Kalau sampai pada level itu, artinya relasi itu sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Maka sebenarnya sebelum sampai pada level yang rendah itu, masih ada level-level yang lain di mana orang masih bersedia untuk menegur, bersedia untuk mengingatkan, bersedia dan seterusnya. Jadi kita juga perlu belajar kalau kita itu ada orang yang masih bersedia menegur kita, itu artinya dia masih peduli sama kita. Kalau orang itu masih kemudian mengkritik kita atau memberi masukan untuk kita, artinya dia masih peduli. Kalau sampai ben sak karepe, itu sebenarnya titik relasi yang terendah. Jadi penting untuk kemudian kita belajar menerima kalau ada masukan buat kita dengan cara yang positif. Nah, kalau seandainya ada pihak lain yang kemudian kita tahu itu sesuatu yang tidak benar, kalau kita mengatakan peduli, berarti kita perlu menyampaikan masukan, menyampaikan pandangan kita untuk perbaikan terhadap pihak-pihak yang perlu kita berikan tanggapan. Kalau kita peduli berarti harus muncul ekspresi, kita memperhatikan dan menyampaikan pandangan kita terhadap itu. Itu tanda kepedulian. Dengan apa? Cinta kasih seperti Paulus. Semoga kita boleh menghayati, belajar dari firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa menopang dan mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.